Bab 3 Praktik Lintas. Bidang PLB. Apa saja yang kalian lakukan dengan bantuan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja permasalahan di lingkungan sekitar kalian yang dapat dijadikan sebuah proyek dengan memanfaatkan teknologi informasi serta bagaimana cara untuk mengelola proyek tersebut? Bab 3 Praktik Lintas Bidang PLB. Serat tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu mengerjakan proyek bertema informatika dengan mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan program komputer didasari strategi algoritma yang sesuai sebagai solusi persoalan masyarakat. Mengomunikasikan produk, proses pengembangan dan manfaatnya bagi masyarakat secara lisan maupun tertulis. Kata kunci. Kelompok manajemen proyek dokumentasi, observasi, aplikasi, presentasi. Peta materi. Membuat perencanaan. Melakukan analisis. Manajemen proyek, informatika. Membuat desain, merancang aplikasi. Mengimplementasikan. Desain aplikasi. Praktik lintas bidang, PLB. Menguji aplikasi. Membuat laporan. Monitoring dan evaluasi proyek. Presentasi. Gambar 3.1 Peta materi. 100. Pernahkah kalian pesan makanan atau transportasi secara online? Bagaimana pengalaman kalian saat pesan makanan atau transportasi secara online? Momen pesan makanan atau transportasi merupakan salah satu bentuk revolusi dalam penggunaan teknologi informasi untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sebelum internet berkembang seperti sekarang, pesan makanan transportasi harus dilakukan secara tatap muka. Saat ini, dengan adanya aplikasi online yang dapat dijalankan melalui smartphone, kalian bisa berbelanja dengan mudah. Kalian dapat mengeklik, pilih alamat pengiriman, pilih makanan, dan bayar. Kemudian kalian cukup menunggu makanan sampai ke rumah. Aplikasi tersebut tentunya tidak dikembangkan secara individu, tetapi dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama tim untuk melakukan riset dan mengembangkan sebuah solusi menggunakan teknologi informasi. Agar pengerjaan proyek bisa berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan tentang manajemen proyek untuk membuat perencanaan, melakukan analisis, membuat desain serta mengimplementasikan hasil desain. A. Manajemen proyek informatika. Bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan keseharian kita adalah pengalaman menggunakan aplikasi online untuk pesan makanan, belanja, serta transportasi. Dalam proses pengembangan aplikasi online agar bisa menjadi besar seperti sekarang, tentunya banyak tahapan yang harus dilalui. Tahapan awal yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan analisis masalah dan mencari alternatif solusi yang bisa diterapkan. Proses selanjutnya adalah membuat desain dan mengimplementasikannya ke program komputer, kemudian melakukan pengujian ke masyarakat dan melakukan evaluasi serta perbaikan dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pengembangan aplikasi diperlukan ilmu tentang manajemen proyek agar kalian bisa mengerjakan proyek secara maksimal. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, time, anggaran, cost, dan sumber daya, resources, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Soeharto 1999. Sedangkan manajemen proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proyek diawali dengan proses identifikasi, perencanaan, implementasi, uji coba, dan evaluasi segala unsur-unsur yang terdapat pada proyek tersebut, sehingga dapat mencapai target yang direncanakan. Pelaksanaan proyek harus. Bab 3 Praktik lintas bidang PLB 157. Diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, sampai dengan pemeliharaan yang melibatkan bermacam-macam unsur dan komponen pendukung. Salah satu bagian dari mengelola proyek yang memegang peranan cukup penting adalah organisasi proyek. Sebuah proyek akan berhasil jika di dalamnya terdapat pengorganisasian yang baik.
Pada bab ini, kalian akan belajar membangun sebuah proyek bertema informatika untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di konsentrasi keahlian atau lingkungan sekitar kalian secara berkelompok. Praktik lintas bidang, PLB, merupakan suatu kegiatan untuk mengelola proyek dengan memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan informatika dan dikerjakan secara berkelompok dengan jangka waktu tertentu. Setiap kelompok akan bekerja secara tim untuk mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar rumah atau sekolah, khususnya di konsentrasi keahlian kalian. Untuk pengerjaan proyek ini kalian harus berinteraksi dengan rekan satu kelompok, masyarakat, ketua program keahlian, serta guru. Dalam rangka mengimplementasikan ilmu informatika yang telah didapat di sekolah, maka pelaksanaan kegiatan PLB ini bisa kalian lakukan di luar jam sekolah. Guru akan memberikan arahan dan masukan tentang tema proyek PLB yang ada di sekolah, khususnya pada konsentrasi keahlian atau lingkungan sekitar. Kalian akan diminta untuk mengelola proyek tersebut untuk mulai dari membuat perencanaan, memilih tema proyek, menentukan tujuan, membuat tim, membuat jadwal timeline, sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Setiap anggota tim akan berlatih untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tahapan pekerjaan yang sesuai dengan peran tugasnya pada pengerjaan proyek. Produk yang akan dihasilkan dari PBL berupa laporan dokumentasi kegiatan pengerjaan proyek dan desain aplikasi yang akan dikembangkan ke dalam program komputer. Mari kita berlatih untuk mengembangkan sebuah produk dengan bantuan teknologi informasi berupa desain aplikasi atau program komputer yang akan berguna sebagai alternatif solusi permasalahan di sekitar kita. Karena waktu pengerjaan proyek terbatas, fokus utama yang harus diselesaikan dalam proyek ini adalah sampai pembuatan desain aplikasi, dan akan lebih baik lagi apabila kalian bisa sampai ke pembuatan aplikasinya. Kalian akan paham kalau program komputer hanyalah salah satu dari alternatif solusi permasalahan yang ada. 158 Informatika untuk SMK, MA kelas 10 semester 2. Untuk mengerjakan proyek dibutuhkan peralatan, bahan, serta sarana antara lain: A. Komputer laptop, B. Koneksi internet, C. Aplikasi untuk membuat program, D. Aplikasi pembuat presentasi seperti Miss PowerPoint, Google Slide, DSB. E. Aplikasi pengolah kata seperti Miss Word, Google Docs, DSB. F. Aplikasi pengolah gambar seperti Canva, Photoshop, Corel, DSB. G. Aplikasi untuk membuat mockup atau prototipe seperti Balsamiq, Figma, DSB. H. Kertas HVSI, pulpen, dan seterusnya. Silakan kalian mengisi semua peralatan dan sarana yang mungkin akan digunakan. 1. Membuat perencanaan. Sebelum mengerjakan suatu proyek, tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan dan format dokumentasi yang akan digunakan pada masing-masing tahapan dan berisi elemen informasi yang lengkap seperti hari, tanggal kegiatan, narasumber, deskripsi kegiatan, perlengkapan yang dibutuhkan, rencana jadwal kegiatan, timeline, serta catatan. Tabel 3, 1 contoh format dokumentasi. Hari, tanggal kegiatan, narasumber, deskripsi kegiatan, perlengkapan yang dibutuhkan, rencana jadwal kegiatan, catatan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sebagai siswa yang telah mempelajari konsep ilmu informatika, kalian akan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Kalian dapat melakukan pengamatan, kunjungan dan wawancara pada masyarakat mencari permasalahan yang ada. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB. Sebagai studi kasus PLB kali ini, kalian akan diminta untuk berkolaborasi dengan teman,
guru, pengurus unit produksi jasa pada bidang keahlian serta masyarakat sekitar untuk menggali permasalahan terkait unit produksi jasa (UPJ) yang akan dijadikan proyek. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah A. Pendataan produk jasa, B. Pendataan pemasaran, C. Pendataan pesanan, dan D. Pendataan layanan pelanggan. Sebagai bagian dari solusi untuk memecahkan masalah ini, kalian diminta untuk membangun sistem yang sederhana. Proyek ini akan dilakukan di konsentrasi keahlian kalian. Sebagai bagian dari observasi, diharapkan kalian dapat menganalisis kondisi unit produksi jasa dan berinteraksi dengan pengurus unit produksi jasa, guru, dan warga sekolah. Kalian harus dapat menjelaskan masalah yang dihadapi oleh pengurus unit produksi jasa terkait dengan pemasaran atau branding produk. Kalian akan mengembangkan solusi alternatif untuk masalah tersebut dan membuat langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikannya. Desain sistem sebagai produk utama dari proyek ini. Selain itu, kalian juga menulis program komputer sederhana dalam bahasa pemrograman yang kalian kuasai untuk memecahkan masalah berkaitan dengan UPJ. Kalian diminta untuk membangun sebuah sistem sederhana sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Proyek ini akan dilakukan di konsentrasi keahlian kalian. Sebagai bagian dari observasi, kalian diharapkan dapat menggali keadaan unit produksi jasa dan mencoba berinteraksi dengan pengurus unit produksi jasa, guru serta warga sekolah. Kalian diharapkan dapat memformulasikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pengurus unit produksi jasa seputar pemasaran atau branding produk. Selanjutnya, kalian akan membuat alternatif solusi dari permasalahan tersebut dan menyusun langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikannya. Produk utama dari proyek ini, desain sistem. Selain itu, kalian juga akan membuat sebuah program komputer sederhana dalam bahasa pemrograman yang kalian kuasai untuk menyelesaikan permasalahan terkait UPJ. 160 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Proyek ini memiliki tujuan untuk 1. Memahami masalah dan menemukan solusi. 2. Membangun sistem yang sederhana untuk mendukung proses pemasaran dan branding produk UPJ. 3. Memberikan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. 4. Penerapan konsep ilmu informatika dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk studi kasus lainnya yang dapat dijadikan proyek dalam PLB, kalian bisa berkomunikasi dengan guru untuk menentukan tema proyek selain unit produksi dan jasa seperti kasus untuk inventaris barang, peminjaman alat atau barang, pemeliharaan, perawatan alat dan barang pada konsentrasi keahlian kalian serta kasus lainnya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dalam mengelola proyek, berikut ini langkah yang harus kalian lakukan setelah menentukan tujuan. A. Membentuk tim kelompok. Setelah mempelajari studi kasus yang akan dibahas dalam PLB, kalian diminta untuk membentuk tim kelompok yang terdiri atas 5-6 orang untuk pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, tuliskan daftar anggota kelompok dalam format seperti contoh pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Kalian dapat menggunakan pengolah kata atau pengolah data untuk merekam, mendokumentasikan hasil kerja kelompok. Tabel 3.2 format susunan anggota tim. No nama alamat nomor. Tel peran. 1.2. Tabel 3 contoh anggota tim untuk studi kasus unit produksi dan jasa. No nama alamat nomor. Tel peran. 1 Imam suku 000. Project Manager. 2 Andi Bandulan 000 Sistem Analis. 3 Dewi Janti 000 Sistem Designer. 4 Udin Suku 000 Programmer. 5 Dian Bandulan 000 Tester. Bab 3 Praktik lintas bidang
Dari tabel data anggota tim proyek di atas apabila dijadikan dalam bentuk struktur organisasi akan menjadi seperti berikut. Project Manager, Sistem Analis, Sistem Desainer Programmer Tester. Gambar 3, 2 struktur organisasi proyek. Sumber, Imam Badrudin, 2022. B. Membagi peran tugas. Setelah memilih anggota kelompok, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membagi peran untuk masing-masing anggota. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan efektivitas tim adalah keahlian anggota tim untuk melakukan berbagai pekerjaan. Karena hal ini akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya manusia serta estimasi waktu kerja dalam menyelesaikan sebuah proyek. Ketika kalian meninjau sumber daya manusia yang diperlukan, lakukan verifikasi level keahlian sesuai dengan tujuan proyek. Bandingkan keahlian itu dengan keahlian sumber daya manusia yang kalian ambil dan pilih keahlian yang sesuai dengan pembagian peran pada manajemen proyek. Peran yang dapat dipilih untuk setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. Tabel 3, 4 pembagian tugas, peran. 0 peran tugas, pekerjaan. 1. Project Manager. Menyusun jadwal kerja, menyusun pembagian kerja kelompok, memonitor jalannya proyek. 2. Sistem analis, membangun komunikasi dengan UPJ bersama dengan Project Manager, melakukan analisis proses, mendefinisikan kebutuhan pengurus UPJ. 3. Sistem Desainer, memodelkan kebutuhan aplikasi dalam bentuk prototipe, membuat dokumentasi desain sistem. 162 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. 0 peran tugas, pekerjaan. 4 programmer menerjemahkan hasil desain menjadi aplikasi, menentukan strategi algoritma yang sesuai, menulis kode program, mendokumentasikan program. 5 tester membuat skenario tes, melakukan tes terhadap aplikasi yang dibuat, mendokumentasikan hasil tes. Peran-peran tersebut yang dibutuhkan dalam membangun sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kalian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kalian dapat mengganti atau menambahkan peran baru yang sesuai untuk pengerjaan proyek kemudian mengisikan pada kolom peran di tabel 3 untuk anggota tim proyek. Meskipun solusi yang dihasilkan bukan program komputer, tugas analisis sistem adalah menganalisis suatu masalah dan menemukan solusi yang optimal. Desain sistem tugasnya membuat prototipe produk terkait solusi alternatif pemecahan masalah. Programmer yang membangun produk sesuai dengan desain prototipe, tester yang akan menguji produk. Project Manager mengawasi dan memastikan bahwa semua tugas dilakukan sesuai rencana. C. Menyusun rencana kerja timeline. Rencana kerja timeline, jadwal, merupakan penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang telah dimasukkan faktor waktu untuk mencapai sasaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa rencana kerja adalah perhitungan pengalokasian waktu yang tersedia kepada pelaksanaan masing-masing bagian pekerjaan atau kegiatan dalam rangka penyelesaian proyek sedemikian rupa, sehingga tercapai hasil yang optimal, dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbaban yang ada. Sugianto, 2021. Dalam membuat rencana kerja timeline kalian dapat menggunakan Gantt chart serta proyek tabel. Gantt chart adalah grafik berarah yang mewakili urutan item pekerjaan yang akan dilakukan. Sebuah proyek biasanya dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih. Strategi untuk membagi anggota proyek ke dalam paket-paket pekerjaan diselaraskan dengan peran anggota proyek sehingga tujuan proyek dapat terpenuhi dan diselesaikan secara optimal sesuai jadwal karena anggota proyek dapat bekerja sesuai dengan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat bekerja sama dengan anggota tim proyek. Tabel 3, 5 format Gantt chart. No aktivitas. Penanggung jawab minggu 1. Minggu 2 minggu 3 minggu 4 keterangan 1, 2. Tabel 3, 6 contoh Gantt chart proyek tentang UPJ.
No aktivitas. Penanggung jawab minggu. 1. Minggu 2 minggu 3 minggu 4 minggu 5 minggu 6 minggu 7 keterangan. 1. Observasi lapangan. Imam membawa surat pengantar dari sekolah. 2. Diskusi hasil observasi. 3. Penyusunan alternatif solusi masalah. 4. Pembuatan desain aplikasi. 5. Presentasi hasil desain aplikasi. 6. Pembuatan aplikasi. Andi. Imam dan Andi. Dewi. Imam dan Dewi. Udin. Membuat laporan hasil diskusi. Membuat laporan hasil observasi dan penyusunan alternatif solusi. Membuat laporan hasil desain. Membuat laporan hasil presentasi. Mengimplementasikan hasil desain ke program komputer. 7. Pengujian. Dian membuat laporan hasil pengujian. 8. Presentasi aplikasi. Imam membuat laporan hasil presentasi. Kolom aktivitas menunjukkan daftar aktivitas yang harus dilakukan. Kolom penanggung jawab berisi nama anggota kelompok yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Kolom minggu merupakan penanda. 164 Informatika untuk SMK, Mak kelas 10 semester 2. Kapan aktivitas akan berjalan? Untuk jumlah kolom minggu kalian bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru dalam pengerjaan proyek. Jika kalian ingin lebih detail dalam pembuatan jadwal kolom minggu bisa diganti dengan hari. Berbagai catatan dan komentar dapat dicantumkan pada kolom keterangan. Tabel 3, 7 Format tabel proyek. Nomor. Aktivitas rencana pelaksanaan selesai hasil penanggung jawab keterangan. 1, 2, 3. 4. Tabel 3, 8 contoh tabel proyek untuk PLBUPJ. Nomor 1 observasi lapangan. Aktivitas rencana pelaksanaan. Minggu pertama. 2. Diskusi hasil minggu observasi pertama. 3. Penyusunan minggu alternatif pertama, solusi minggu masalah kedua. 4. Pembuatan desain aplikasi. Minggu kedua, minggu ketiga. 5. Presentasi hasil desain aplikasi. Minggu keempat. 6. Pembuatan aplikasi. Minggu keempat, minggu keenam. 7. Pengujian minggu keenam. 8. Presentasi aplikasi. Minggu ketujuh. Realisasi. Minggu pertama. Minggu pertama. Minggu pertama, minggu kedua. Minggu kedua, minggu ketiga. Minggu keempat. Minggu keempat, minggu keenam. Minggu keenam. Minggu ketujuh. Hasil. Laporan data hasil observasi lapangan. Laporan hasil diskusi. Laporan hasil observasi dan alternatif solusi pemecahan masalah. Desain prototipe produk. Laporan hasil presentasi. Mengimplementasikan hasil desain ke program komputer. Membuat laporan hasil pengujian. Membuat laporan hasil presentasi. Penanggung jawab. Imam, Andi. Imam dan Andi. Dewi, Imam dan Dewi. Udin, Dian. Imam. Keterangan. Bab 3, praktik lintas. Tabel proyek ini merupakan tabel kontrol yang digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pengerjaan proyek, karena di dalam tabel proyek berisi tentang daftar kegiatan, rencana pelaksanaan, realisasi rencana, hasil yang didapatkan, penanggung jawab dan keterangan untuk memberikan catatan atau komentar mengenai pelaksanaan proyek. 2. Melakukan analisis observasi lapangan. Dari tema studi kasus yang telah ditentukan sebelumnya, bagian ini merupakan kegiatan lapangan yang harus kalian lakukan untuk menggali permasalahan yang ada pada unit produksi jasa dengan mewawancarai ketua dan guru di konsentrasi keahlian kalian beserta warga sekolah. Topik yang diambil dari permasalahan tersebut adalah bagaimana meningkatkan penjualan produk atau jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi pada konsentrasi keahlian. Contoh permasalahan yang dapat kalian gali ialah: A. Masalah apa saja yang ada pada unit produksi atau jasa di konsentrasi keahlian kalian?
B. Apa saja produk atau jasa yang disediakan? C. Bagaimana proses produksi dan pemasaran dilakukan? D. Siapa saja yang terlibat dalam produksi, pemasaran dan distribusi? Kalian dapat menambahkan pertanyaan agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan wawancara untuk identifikasi masalah. Hasil identifikasi observasi lapangan dapat dituliskan dalam format sebagai berikut. Tabel 3.9 Format hasil observasi lapangan. Waktu observasi. Peserta observasi. Hasil observasi lapangan. Identitas responden. Nama. Jabatan. Nomor. Telepon. 166 unit produksi jasa. Masalah apa saja yang ada pada unit produksi atau jasa di konsentrasi keahlian kalian? Apa saja produk atau jasa yang disediakan? Bagaimana proses produksi dan pemasaran dilakukan? Siapa saja yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi? DST. Rencana tindak lanjut. Lengkapi data di atas saat melakukan wawancara. Isi daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan jawaban dari responden. Setelah melakukan observasi lapangan, kalian harus berdiskusi dengan kelompok dan menyusun rencana tindak lanjut untuk masalah yang kalian identifikasi. Tabel pukul 3.10 contoh pengisian form hasil observasi lapangan. Waktu observasi 24 Januari 2022. Peserta observasi Imam, Andi, Dewi, Udin, Dian. Hasil observasi lapangan. Identitas responden. Nama Ahmad. Jabatan Ketua Konsentrasi Keahlian Nomor. Telepon. Unit produksi jasa. Proses pemasaran dilakukan dengan menyebarkan brosur proses pemesanan permasalahan. Pelayanan pesanan dilakukan dengan mencatat pada buku. Proses pemasaran dilakukan dengan menyebarkan brosur ke warga sekolah dan lingkungan sekitar serta pencatatan pesanan dilakukan secara manual pada buku. Rencana tindak lanjut memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pemasaran dan pencatatan secara digital. Bab 3. Praktik lintas bidang. 3. Membuat desain, merancang aplikasi. Tujuan utama dari pengerjaan proyek ini adalah pengembangan desain aplikasi. Kelompok kalian akan mengembangkan aplikasi secara mandiri dan kalian dapat menjelajahi internet untuk mempelajari cara mendesain alur aplikasi serta memilih strategi algoritma yang akan digunakan berupa pseudocode atau flowchart untuk mempermudah alur perancangan dan pengujian. Petunjuk. Kalian dapat mencoba menjual produk sekaligus melakukan observasi di 2 platform aplikasi e-commerce, marketplace, dan mencatat alur pendaftaran atau penambahan produk di e-commerce, marketplace lalu menjual produk tersebut. Untuk mengilustrasikan halaman gunakan aplikasi pengolah presentasi, Miss PowerPoint, Google Slides, DLL, atau pengolah gambar, Canva, Photoshop, Corel, DLL. Aplikasi untuk membuat mockup atau prototyping, Balsamiq, Figma, DLL. Selanjutnya, diskusikan dengan anggota kelompok kalian halaman apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi yang kalian bangun. Gambar 3 contoh desain prototipe menggunakan Miss PowerPoint. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada gambar 3 ada kotak warna merah biasanya disebut dengan header yang berisi logo, nama aplikasi, menu utama. Kotak warna oranye biasanya disebut bagian body atau konten yang terbagi menjadi main konten yang digunakan untuk menampilkan informasi sesuai dengan link yang dipilih dan side menu berisi link menu serta kolom pencarian untuk mencari data berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. 168 Informatika untuk SMK. Mak kelas 10 semester 2. Gambar 3, 4 contoh desain menggunakan Balsamiq. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Desain dengan menggunakan Balsamiq terdapat beberapa bagian sebagai tampilan utama dari aplikasi yang didesain. Bagian gambar tersebut terdiri atas gambar logo untuk bagian header, judul, menu utama, menu pencarian, side menu serta bagian untuk artikel.
Selain Balsamiq, kalian juga bisa menggunakan Canva, Figma, atau aplikasi lain yang sejenis untuk membuat prototipe aplikasi yang akan kalian kembangkan. Ada banyak contoh template untuk membuat prototipe yang bisa digunakan dan diubah sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan aplikasi. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB 106, Gambar 3, 5 tangkapan layar pemilihan prototipe aplikasi web di Canva. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 3, 6 tangkapan layar ubah prototipe di Canva. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Untuk melakukan perubahan pada prototipe, kalian tinggal memilih objek yang akan diubah, kemudian ubah objek tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contoh judul Larana, Inc. diubah menjadi UPJ SMK Bangkit, kemudian services diubah menjadi produk dan seterusnya. 170 informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Gambar 3, 7 tangkapan layar pemilihan template prototipe di Figma. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 3, 8 tangkapan layar hasil pemilihan prototipe. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada aplikasi Figma, kalian bisa memilih template yang sudah ada atau membuat sendiri dari awal. Contoh pada gambar di atas adalah pemilihan template untuk membuat prototipe aplikasi. Dengan memanfaatkan template yang sudah ada, kalian tinggal melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi yang akan digunakan. Untuk mengubah caranya sama dengan menggunakan aplikasi Canva, yaitu kalian tinggal memilih objek yang akan diubah kemudian lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Bab 3, Contoh rancangan desain aplikasi UPJ dengan menggunakan Miss PowerPoint. Dalam membuat desain, kalian bisa menyesuaikan objek apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing halaman yang didesain dengan memanfaatkan objek seperti shapes, tables, images, dan teks yang terdapat pada menu insert. Gambar 3, 9 tampilan utama aplikasi. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada tampilan utama aplikasi ini berisi profil dari aplikasi yang dikembangkan. Gambar pukul 3.10 tampilan menu produk. Sumber, Imam Badrudin, 2022. 172 informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Menampilkan daftar produk dalam bentuk bingkai yang di dalamnya terdapat foto produk, nama produk, harga, spesifikasi, tombol detail untuk menampilkan detail produk, dan tombol beli. Gambar pukul 3.11 menu detail produk. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Menampilkan informasi detail dari produk yang dipilih. Ketika tombol beli ditekan akan masuk pada form pemesanan. Gambar pukul 3.12 form pemesanan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB 173. Halaman form pemesanan berisi foto produk, nama produk, harga, spesifikasi, jumlah pembelian, nama pembeli, alamat, telepon, email, dan tombol pesan yang digunakan untuk menyimpan data pesanan. Gambar pukul 3.13 keranjang belanja. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Halaman keranjang belanja menampilkan informasi pembeli, nama pembeli, alamat, telepon, email, data produk yang dipesan, total bayar, dan tombol bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran pesanan. Gambar pukul 3.14 menu support. Sumber, Imam Badrudin, 2022. 174 informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Halaman support berisi nama, alamat, telepon, email, subjek, judul, dan pesan berguna untuk menampung masukan atau saran serta keluhan yang dilakukan oleh pelanggan. Gambar pukul 3.15 menu kontak. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Halaman kontak menampilkan informasi detail alamat disertai dengan peta lokasi.
4. Mengimplementasikan desain aplikasi. Berdasarkan rancangan di atas, kalian bisa mengimplementasikan ke dalam program komputer dengan membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Untuk contoh sederhana di sini menggunakan bahasa pemrograman C. Kalian bisa membuka aplikasi Dev C atau Versus Code untuk membuat aplikasi sederhana. Kemudian membuat project atau file baru. Setelah file baru terbuat, selanjutnya kalian bisa membuat program sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta menentukan variabel yang akan digunakan dalam implementasi ke program komputer seperti pada contoh. Link download aplikasi Dev C. https://www.embarcadero.com/free-tool/dev-cpp/free-download. Link download aplikasi Versus Code https://code.visualstudio.com/download. Bab 3. Praktik lintas. Contoh proyek menggunakan bahasa pemrograman C. 176 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Gambar pukul 3.16 Skrip aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C. Sumber: Imam Badruddin, 2022. Bab 3. Praktik lintas. Untuk source code dari gambar di atas adalah sebagai berikut. Include Yostriam Using Names Pace STD. File menu utama, Code 1. Profil, Endel, Code 2. Produk, Endel, Code 3. Keranjang, Endel, Code 4. Support, Endel. Int main, int pilih 0, beli 0. Bayar, total, PP, string prot. Untuk source code juga dapat didownload melalui link Google Drive berikut. https://drive.google.com/drive/ Folders 1 Source Gus 5S 6 0 VXWV 7 V3 High USP Sharing.